Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk umatnya, umat yang diberkahi dan diberikan syafaat di hari akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Ivanur Afifi dari reguler 1 tingkat 1 dengan NIM 07 Prodi Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sholat. Sholat sebagai tiang agama, sholat sebagai landasan hidup seorang muslim, sholat sebagai kewajiban paling utama seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berkaitan dengan sholat sebagai tiang agama kita. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita tahu bahwa sholat adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Tiang agama ini diibaratkan sebagai sebuah rumah atau sebuah bangunan. Apabila sebuah rumah atau bangunan memiliki tiang atau pondasi yang kokoh, tentu saja rumah atau bangunan tersebut akan kokoh berdiri dan tidak akan mudah roboh. Lalu begitu pula sebaliknya, jika rumah atau bangunan dibangun tanpa tiang-tiang yang kokoh, maka rumah tersebut akan mudah roboh, akan mudah hancur. Karena hal inilah, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus tahu bahwa sholat bukan sekadar kewajiban dalam beribadah saja, tetapi juga untuk meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim, agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak mudah tergoda untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kewajiban, Allah juga memberikan keringanan dan kemudahan tentu saja pada hambanya untuk menunaikan sholat 5 kali dalam sehari. Jika seorang hamba dalam keadaan sakit, tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat secara duduk, bahkan dengan posisi tidur, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ilmu fikih. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika manusia mengetahui pahala yang didapatkan ketika melaksanakan sholat subuh dan asar, maka setiap manusia pasti akan mendatangi dan melaksanakan kedua sholat tersebut, meskipun mereka harus dengan posisi merangkak ataupun berjalan dengan merangkak. Dari perkataan Rasulullah ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah telah menyiapkan pahala dan imbalan yang begitu besar bagi hambanya yang mengerjakan sholat. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwa sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim, akan tetapi juga sebagai sebuah bukti keimanan seseorang kepada Allah. Hal ini dijelaskan pula dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5, yang artinya, celakalah bagi mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat, maka orang tersebut akan celaka serta akan rugi. Karena ketika seseorang melaksanakan sholat dengan baik, maka amalan-amalan yang lain pun akan ikut baik. Akan tetapi, jika sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya pun akan ikut buruk. Karena sholat sebagai tiang agama, sebagai pondasi kita, sholat sebaiknya dilakukan tepat waktu tentu saja, dan tidak ditunda-tunda, serta dilakukan dengan khusyuk dan hikmah. Ketika kita telah mendengar kumandang azan, maka segeralah mengambil air wudhu, datang ke masjid ataupun di rumah, bagi yang perempuan dan bagi laki yang tidak mampu ke masjid. Sholat selain sebagai kewajiban juga
berfungsi untuk mencegah kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar yang akan mendekatkan seorang muslim pada kemaksiatan. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, yaitu pada surah Al-Ankabut, ketika seseorang melaksanakan sholat, maka ia tidak akan melakukan perbuatan yang dosa seperti berzina, mencuri, atau melakukan tindak kekerasan. Teman-teman yang dirahmati Allah, perlu kita ingat bahwa sholat adalah kewajiban yang sangat perlu kita jalankan, yang tidak boleh sampai dilewatkan, sebab dosa yang akan ditanggung seorang ketika meninggalkan sholat adalah dosa yang paling besar dan bahkan lebih besar dari melakukan zina. Demikian ceramah materi singkat yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.